menggunakan rumus baku dari anuitas, yaitu A sama dengan modal dikalikan dengan suku bunga, lalu dibagi dengan 1 dikurangi 1 ditambahkan dengan suku bunga, lalu kita pangkatkan dengan negatif tenor atau periode yang telah Mbak tentukan tadi. Dalam kasus Mbak, di sini Mbak meminjam modal sebesar 20 juta dengan suku bunga 8%, lalu periode yang Mbak pilih adalah 4 tahun. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, di mana M sebagai modal yaitu 20 juta dikalikan dengan suku bunga yaitu 8%. 8% itu sama saja seperti 8/100. Akan menghasilkan 1.600.000 karena 0 di bawah, yang 100 kita coretkan dengan banyaknya 0 yang tersedia di modal. Setelah mendapatkan 1.600.000, kita hitung lagi bawahnya, di mana 1 dikurangi 1 ditambahkan dengan 0,08. Kita tidak langsung mengurangi atau memangkatkannya dengan negatif 4, tetapi kita menjumlahkan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung, di mana 1 ditambahkan 0,08 itu akan menghasilkan 1,08. Langsung saja kita hitung. Setelah kita hitung, maka semuanya menjadi Rp6.038.416. Dan hasil inilah yang akan menjadi angsuran tetap atau anuitas pada tabel 6. Oh, paham. Jadi selama 4 tahun berturut-turut ini saya bayarnya pas Rp6.038.416 ya Mbak? Benar banget Mbak, jadi Mbak itu setiap periodenya hanya akan membayar nominal yang sama. Kalau misalkan Mbak mau lebih tahu, biar lebih kebayang gimana sih angsuran 6 juta tadi itu bisa melunasi semuanya, mungkin boleh saya akan tunjukkan tabel simulasi pelunasan. Nah, pada tahun pertama, saldo awal Mbak itu masih utuh 20 juta dengan bunga yang kami berikan adalah 8%, di mana 8% dari 20 juta adalah 1.600.000. Karena angsuran Mbak tetap yaitu Rp6.038.416, maka sisa uang setelah dikurangi bunga adalah Rp4.438.416, di mana angka ini murni dipakai untuk mengurangi utang pokok Mbak. Makanya di kolom ujung yaitu sisa pinjaman Mbak ini berkurang menjadi Rp15.561.584. Oh, paham. Berarti masuk tahun kedua itu bunga 8%-nya nggak dihitung dari 20 juta lagi ya, tapi dihitung dari sisa utang yang 15 juta sekian itu. Betul banget Mbak Giska, kuncinya itu simple. Porsi bunga akan terus turun karena utangnya juga turun. Sedangkan porsi untuk angsuran pokok itu akan terus menaik. Mbak bisa dilihat pada tabel. Bunganya mengecil dari 1,6 juta menjadi 1,2 jutaan. Tapi angsuran pokoknya malah naik, yaitu yang ini nih. Angsuran pokoknya yang tadinya 4,4 jutaan jadi ke 4.700.000-an. Oh iya benar, kalau angsuran pokoknya ini makin ke bawah makin besar ya Mbak. Betul, sampai di tahun keempat, bunga Mbak sisa sedikit, yaitu Rp447.290. Jadi, angsuran Mbak itu fokus buat habisin yang namanya angsuran pokok sebesar Rp5.591.126 sampai akhirnya lunas atau 0. Siap Mbak Ica, penjelasannya ini detail dan gampang banget ditangkap. Kalau begitu, saya fix deh ambil yang ini. Nah terus kalau persyaratan berkas yang harus saya siapin dari sekarang itu apa aja ya? Alhamdulillah, kalau Mbak Giska cocok untuk berkasnya, Mbak bisa cukup siapkan dengan KTP, kartu keluarga dan juga bukti penghasilan Mbak. Dan untuk pengisian lengkap formulirnya, Mbak bisa kembali lagi besok hari. Siap Mbak Ica, besok setelah berkasnya lengkap, saya langsung balik ke meja Mbak lagi ya. Oke Mbak Giska, saya tunggu lagi ya kedatangan besok. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa saya bantu atau ada sekiranya angka yang masih meragukan? Sudah cukup banget Mbak, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Iya Mbak Giska, sama-sama. Hati-hati di jalan.